Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau melihat kan tadi Bang Bestari mengatakan bahwa saat ini hasil survei di mana Anies itu belum didorong oleh partai politik. Nanti mungkin nggak namanya mungkin bisa naik di posisi 1? Ya, pertama tentu kalau sudah dapat dari sisi Anies, Ganjar dan sebagainya, menguatnya kalau mereka sudah punya perahu. Kalau didukung oleh partai, ya punya efek. Oh, akan maju betulan ini Anies atau Ganjar. Ternyata sudah didukung oleh partai itu. Yang kedua, dia dapat insentif dari sisi mesin politik. Mesin politik akan lebih bekerja karena partai-partai akan bekerja mensosialisasikan Anies atau Ganjar atau Prabowo dan sebagainya. Itu semakin kokoh. Nah, tetapi sebaliknya, partai juga memiliki insentif elektoral, punya dampaknya. Itu teori kotel efek itu. Ketika pilpres dilakukan secara serempak dengan pilpres dan pileg serempak itu, ada figur yang terasosiasi kuat terhadap partai politik, ada pemilih cenderung memilih partainya sang capres. Misalnya Bang Bestari sebagai capres, oh beliau ini Nasdem. Nah, saya preferensi sebagai partainya tidak kuat. Saya pilih partai ini aja, partai yang saya idolakan jadi capres, yaitu partai Nasdem, kira-kira gitu. Jadi dampaknya itu lebih besar memberikan kepada, misalnya contoh ya, Nasdem mendukung Anies Baswedan. Lalu Anies tidak punya partai, dia terasosiasi kuat adalah Nasdem. Nah, Nasdem akan mendapatkan limpahan elektoral, kecenderungan pemilih datang ke bilik suara. Ganjar pun juga begitu juga Ganjar. Ganjar kalau didukung oleh PDI Perjuangan akan mendapatkan dampak elektoral. Tentu PDI sudah punya basis sendiri ya, sendiri. Nasdem juga sudah punya basis sendiri. Tapi ada basis yang bukan tidak terikat kuat dengan partai. Nah, yang tidak terikat dengan partai ini biasanya dia memilih partai si capres yang dia pilih. Misalnya Ganjar, dia semakin banyak ke PDI Perjuangan. Sama, PDI Perjuangan juga memberikan dampak kepada Ganjar karena mesin politik yang potensial. Tetapi Mas Arief, menurut saya tidak hanya kotel efek yang harus kita milih, efek ekor jas saja. Semua partai itu sudah punya basis. Misalnya PDI Perjuangan tanpa Ganjar pun, Nasdem tanpa Anies pun, mereka sudah punya pemilih loyal. Ini teori party ID. Orang teridentifikasi mau siapapun capresnya, dia pemilih loyal. Itu satu kelompok. Yang kedua ada split ticket voting namanya. Orang memilih partai dan memilih figur itu berbeda. Bisa jadi dia pemilih PDIP, misal saja ya, Ganjar tidak didukung PDIP, dia tetap pilih Ganjar tapi partainya tetap PDI Perjuangan. Dia milih Nasdem, misalnya dia memilih Pak Prabowo, ada juga dia cross begitu. Ada pemilih begitu. Nah, baru yang ketiga tadi teori kotel efek, efek ekor jas, ada keseragaman. Nah, ini terjadi pada pemilu yang serempak, di mana seorang memilih partai si capres yang dia pilih. Itu kebanyakan. Nah, kemarin itu juga tidak, meskipun banyak Pak Jokowi kan tersebar kemana-mana, terutama ke PDI Perjuangan, iya. Kemudian Pak Maruf Amin mungkin ke PKB. Tapi kan semuanya dapat limpahan. Tapi ujung-ujungnya tidak hanya itu. Kita tidak bisa sepenuhnya perolehan partai itu bergantung pada pilihan calon presiden. Tidak otomatis. Berarti kan kalau begitu PDI Perjuangan perolehannya bergantung pada capresnya. Nasdem bergantung capres, enggak, ada kerja-kerja politik, ada kerja-kerja PDI Perjuangan itu punya basis massa yang kuat. Nasdem, semua partai itu punya. Pengaruh Ibu Mega, pengaruh Pak Surya Paloh. Nah, itu sudah ada. Ditambah memang sekarang tantangannya Pilpres dan Pileg serempak. Karena Pileg dan Pilpres serempak itulah menjadi variabel penting bagi partai-partai untuk mencari capres kuat. Karena mereka khawatir kalah. Kalau kalah berdampak pada partainya. Dicarilah figur-figur kuat. Ya, salah satu instrumen tadi berdasarkan data survei yang akurat, kredibel, yang bisa menjadikan bahan untuk menentukan siapa. Saya ke Bang Deddy dulu. Bang Deddy, perlu kehati-hatian kalau saya tangkap dari penjelasan Hanta Yuda barusan. PDIP sejauh ini masih belum mengerucut ya Bang? Masih dinamis juga? Ya, belum menjadi bahan pemikiran di kita untuk terlalu berpikir tentang ini ya. Karena begini, dari sisi partai kan tadi kita rata-rata di antara 21 sampai 25%. Saya kira untuk sebuah partai politik itu sudah sangat maksimal kalau menurut saya ya, walaupun dulu pemilu sebelumnya pernah kita sampai 26-28%. Jadi memang saat ini kita masih fokus pada bagaimana mendukung pemerintahan ini nanti sampai 2024 memang benar-benar bisa bekerja dengan baik. Soal siapa nanti yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres, berkoalisi dengan siapa. Saya kira kemungkinan besar tentu sebelum habis akhir tahun ini juga pasti akan menjadi agenda utama. Tapi sekali lagi tidak pada saat ini. Karena tadi seperti saya katakan, pemerintah ini sedang menghadapi banyak sekali persoalan. Kalau PDI Perjuangan ikut bermanuver-manuver tentang
capres pada saat ini, atau katakanlah sampai sebelum akhir tahun ini, maka kabinet itu bisa goyah, pemerintahan itu bisa terganggu. Masih ada waktu karena banyak ya, 1 daripada tahun lagi begitu ya, Bang. Ya, Bang saya kira Bestari, kita silakan masih lagi, ada Bang. waktu untuk itu. Ya, saya kira sepakat saja bahwa masyarakat telah tersajikan agenda-agenda politik yang cukup masif diwarnai oleh pergerakan berbagai macam lembaga, apakah itu lembaga politik maupun lembaga survei. Artinya ini menjadi sesuatu yang patut dan layak untuk disikapi secara baik. Politik ini jangan justru kemudian kita untuk saling mempertentangkan, tapi mencari persamaan agar kemanfaatannya lebih cepat dirasakan masyarakat. Kenapa kemudian beberapa partai politik yang muda-muda kayak kami, ya partai politik yang masih usianya muda ini ingin cepat, tentu dikarenakan juga, namun tetap taat azas, patuh pada tahapan-tahapan. Tentu kita ingin segera mungkin memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat. Ini loh, kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat, sehingga nanti pada saat memutuskan, maka itu sudah merepresentasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kita nggak pakai yang malu-malu segala macam, nggak. Justru kita butuh masukan-masukan yang cepat daripada lembaga-lembaga survei. Ini luar biasa, walaupun tadi saya katakan Tidak bahwa apple lagi gitu ya. harus ada survei yang betul-betul apple to apple. Ini kader siapa, apa kemanfaatan yang dibawa daripada kelompok itu kepada dia, sehingga semuanya menjadi seimbang. Jadi kita ini tunggu, mencerdaskan masyarakat, Mas Hanta, bukan melama-lamakan sesuatu kepada masyarakat. Gitu. 1 menit lagi, Mas Hanta. 2 calon kah atau idealnya bisa 3 calon? Saya berharap lebih 2 calon, supaya kontraksi politiknya tidak terlalu kencang, pengalaman 2014-2019. Toh ada persyaratan konstitusi lebih dari 50%, nanti kita akan masuk ke putaran kedua. Nah, jadi saya kira 3 poros lebih baik. Dan itu bergantung pada skema. Dan kalau dilihat dari figur Ada pun gambaran nggak 3 poros elektabilitas itu tinggi. siapa saja gitu misalnya? Ya, kalau lihat Secara poros highlight lah. koalisi itu ada 2. Dari 2 macam. Bisa dia berpusar pada elektabilitas figur, kedua pada pemilik tiket, boarding pass, mana yang lebih kuat. Kalau di figur udah kelihatan kan, nama yang kuat ada 3, kemudian cawapresnya ada beberapa nama, nanti dia berkolaborasi, berkelindan dengan pemilik tiket. PD Perjuangan adalah satu-satu partai yang bisa membuat poros sendiri, kemudian ada KIB sekarang sudah cukup, udah 23%. Nah, nanti PDP dan KIB bergabung, itu saya memprediksi akan 2 calon saja. Tapi kalau berpisah, misalnya PDP dengan sendiri punya poros sendiri, KIB sendiri, itu potensi ada 3 poros. Porosnya Bang Bestari, Nasdem bisa bergabung dengan misalnya Demokrat, PKS, tapi itu dinamis ya, bisa berputar. Dan antara pemilik tiket partai-partai ini dan figur-figur kuat tadi, itu biasanya bersaling lobby, komunikasi, dan ada faktor kingmaker seperti Ibu Mega, Pak SBY, Pak Surya Paloh, Pak Jokowi, Pak JK, itulah aktor-aktor politik yang saya kira juga mempengaruhi skema koalisi kita ke depan. Masih panjang, lebih Bung. baik lagi. Ya, Nah, masih betul. panjang, Bung. Masih 20 purnama. Tapi kita benar panaskan sekali. dulu sejak sekarang ya, gitu ya. Terima kasih Bang Bestari Barus. Terima kasih Mas Hanta banyak. juga terima kasih. Terima kasih. Bang Denny Sitorus, sukses untuk Anda, Bang. Terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami pagi.